Kemenangan Prabowo diliput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Sewot TV sampaikan rekapitulasi suara terbaru yang berhasil dirangkum dari server Sirekap KPU dan server pemenangan Paslon Amin, izinkan Sewot TV menuturkan informasi penting dan patut untuk dijadikan renungan kita bersama, serta sangat layak untuk diabadikan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yaitu terkait biaya pemilu 2024 yang sangat fantastis. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, menurut Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan total anggaran sebesar 71,3 triliun rupiah untuk pelaksanaan pemilu 2024. Angka tersebut menjadi anggaran pemilu terbesar dalam sejarah Indonesia, setidaknya sejak awal era reformasi tahun 1999. Oke, kita rinci Sobat Sewot. Pemilu pertama tahun 99 itu menelan biaya 1,52 triliun rupiah. Pemilu kedua tahun 2004 menelan biaya 4,45 triliun rupiah. Pemilu ketiga 2009 itu menghabiskan uang negara 8,50 triliun rupiah. Pemilu keempat 2014 itu menelan anggaran 15,62 triliun rupiah. Dan pemilu kelima 2019 menghabiskan uang negara 25,59 triliun rupiah. Kemudian pemilu 2024, pemilu yang keenam, menghabiskan uang negara sebesar 73,1 triliun rupiah, Sobat Sewot. Nah, selain terdongkrak inflasi, kenaikan anggaran pemilu 2024 juga dipengaruhi adanya sistem pemilihan presiden secara langsung yang baru pertama kali ditetapkan di Indonesia. Sistem tersebut lantas berlanjut sampai hari ini, Sobat Sewot, dengan anggaran yang kian membesar seperti catatan Sewot TV di atas. Oke Sobat Sewot yang dirahmati Allah, saatnya Sewot TV menyampaikan rekapitulasi terbaru hasil hitung resmi atau real count yang berjenjang KPU dengan hasil hitung resmi tim pemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke, kita mulai dari hasil rekapitulasi real count KPU terbaru Sobat Sewot hari ini, yang kami himpun melalui situs pemilu2024.kpu.go.id dengan data sebagai berikut. Progres suara masuk 619.579 TPS dari total keseluruhan 823.236 TPS atau progres 75,25%. Perolehan suara paslon 1 Sobat Sewot 26.581.455 suara atau 24,6%. Selanjutnya, perolehan suara paslon 02 65.049.492 suara atau 58,89%. Kemudian kita lihat perolehan suara paslon 03 18.833.011 suara atau 17,05%, Sobat Sewot. Nah, kemudian kita cek hasil rekapitulasi suara real count oleh Timnas Amin yang Sewot TV himpun melalui situs da4i.net dengan data sebagai berikut, Sobat Sewot. Progres suara masuk total 84.336 TPS dari total keseluruhan 820.161 TPS atau masih masuk 10,6% suara. Kemudian kita lihat perolehan suara paslon 1
6.526.885 suara atau 37,3%. Perolehan paslon 2 Sobat Sewot ini 8.267.889 suara atau 47,3%. Kemudian perolehan suara paslon 3 2.679.658 suara atau sekitar 15,3% Sobat Sewot. Kemudian kita bandingkan ya bahwa ada gaps yang sangat luar biasa antara perolehan yang di Sirekap KPU itu paslon 2 ini nggak terkejar Sobat Sewot. Ternyata kalau di paslon Amin, tim IT Amin ini mencatat bahwa perolehan paslon 2 ini masih belum nyampe 50%, tetapi 47,3% Sobat Sewot. Ini sudah sangat hati-hati kalau kita melihat laporan demi laporan bahwa di Timnas Amin pencatatan hasil suara terbaru dan terupdate terus-menerus itu dilakukan secara super hati-hati ya, sehingga keluarlah angka untuk paslon 01 37,3%, kemudian paslon 2 47,3% dan paslon 3 Ganjar Mahfud ini 15,3% Sobat Sewot. Artinya peluang untuk putaran kedua Pilpres ya 2024 masih sangat besar tentunya, terkecuali sekali lagi oknum melakukan kecurangan ya, perubahan misalnya formulir C1 pleno itu digonta-ganti angkanya atau dikejarin lah ke angka 50% lebih. Maka sekali lagi kita perlu pengawalan yang ketat, kita simpan form C1 kemudian kita kirimkan ke ya paslon-paslon yang membutuhkan misalnya, karena itu adalah bukti suara rakyat yang harus kita jaga bersama dan kita counter terus-menerus sampai nanti hasil hari penghitungan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia Sobat Sewot. Nah Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin mengupdate hitung suara ya, ini dari polisi ya Sobat Sewot, dari Polri gitu. Diperhatikan baik-baik. Ini suara pukul 22 ya, update hitung suara pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Polres Metropolitan Jakarta Timur ya, Polsek Metropolitan Jatinegara. Ini surat yang sangat resmi, saya bacakan buat kalian semuanya. Kepada yang terhormat Kapolres Metro Jakarta Timur, surat dari Kapolsek Jatinegara. Tembusan 1 kepada Wakapolres Metro Jaktim, Kabak Ops Polres Metro Jaktim, kemudian yang ketiga Kasat Intelkam Polres Metro Jaktim. Perihal PAM dan monitoring kegiatan rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kecamatan Jatinegara di Gor Youth Center Otista Jatinegara Jakarta Timur. Selamat malam Komandan, izin melaporkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024 pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Tempat PPK Kecamatan Jatinegara Gor Youth Center Otista Jatinegara Jakarta Timur. Telah berlangsung kegiatan monitoring penghitungan suara surat pemilu penghitungan surat suara pemilu tahun 2024 Kecamatan Jatinegara di Gor Youth Center Otista Jatinegara Jakarta Timur. Penanggung jawab kegiatan Ketua KPPK Kecamatan Jatinegara Saudara Ahmad Ubaidillah. Kegiatan pengamanan dipimpin oleh Perwira Pengendali Polsek Jatinegara AKP Sudarmo di bawah kendali dan pengawasan Kapolsek Jatinegara Kompol Cynthia Intania Kusnita Sarjana Hukum dengan kuat 14 personil rincian sebagai berikut. Polres Jaktim 4 personil, Polsek Jatinegara 10 personil. Dengan jumlah keseluruhan TPS sebanyak 906 TPS ya, dengan rincian sebagai berikut. 870 TPS reguler dan 36 TPS khusus. Pemilih aktif 250.504 orang. Adapun kegiatan dilaporkan sebagai berikut. 1.
Pukul 8.30, apel pengamanan dipimpin oleh 201 Polsek Jatinegara, Kanit Sabara AKP Sudarmo, di bawah kendali dan pengawasan Kapolsek Jatinegara Kompol Cynthia Intania Kusnita, Sarjana Hukum, dengan kuat 14 personil. 2. Pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, kegiatan rekapitulasi dari 7 kelurahan dimulai. Kemudian yang ketiga, pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, sampai dengan saat ini penghitungan surat suara di PPK Jatinegara masih berlangsung aman dan tertib lancar. Yang keempat, pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat, kegiatan rekapitulasi penghitungan suara hari ini dilaksanakan 7 kelurahan dengan rincian dan update sebagai berikut. 1. Kelurahan Kampung Melayu, jumlah 86 TPS, terhitung 86 TPS dengan jumlah keseluruhan perolehan suara sebagai berikut. Paslon 1, 10.749, Paslon 2, 6.282, Paslon 3, 2.116. Rampung dan selesai. Kelurahan Bali Mister, jumlah 32 TPS, terhitung 32 TPS, dengan jumlah keseluruhan perolehan suara sebagai berikut. Paslon 1, 2.278, Paslon 2, 2.698, Paslon 3, 1.856. Rampung dan selesai. Yang ketiga, Kelurahan Bidara Cina, jumlah 123 TPS, terhitung 82 TPS, dengan jumlah keseluruhan perolehan suara sebagai berikut. Paslon 1, 8.175, Paslon 2, 6.754, Paslon 3, 2.926. Kemudian kita geser ke Kelurahan Cipinang Cimpedak ya. Jumlah 107 TPS, terhitung 73 TPS dengan jumlah keseluruhan perolehan suara. Paslon 1, 9.090 suara, Paslon 2, 5.068 suara, Paslon 3, 2.220 suara. Rampung juga. Kemudian bergeser ke Kelurahan Rawabunga, jumlah 73 TPS, terhitung 73 TPS dengan jumlah perolehan keseluruhan suara sebagai berikut. Paslon 1, 7.438 suara, Paslon 2, 5.859, kemudian Paslon 3, 2.384, rampung dan selesai. Yang keenam, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, jumlah 119 TPS, terhitung 79 TPS, dengan jumlah keseluruhan perolehan suara sebagai berikut. Paslon 1, 8.475, Paslon 2, 7.071, kemudian Paslon 3, 2.645 suara, rampung. Kemudian yang ketujuh, Kelurahan Cipinang Besar Utara, jumlah 186 TPS, terhitung 89 TPS dengan jumlah keseluruhan perolehan suara sebagai berikut. Paslon 1, 8.591 suara, Paslon 2, 8.186 suara, Paslon 3, 2.173 suara. Kelurahan Cipinang Muara, jumlah 180 TPS, terhitung 68 TPS dengan jumlah keseluruhan perolehan suara sebagai berikut. Paslon 1, 7.604 suara, Paslon 2, 5.465 suara, Paslon 3, 2.394 suara. Catatan, ya, jumlah TPS yang terhitung secara keseluruhan berjumlah 582 TPS. Jumlah suara Paslon 1, 62.400. Jumlah suara Paslon 2, 47.383. Jumlah suara Paslon 3, 18.717 suara. Demikian yang dapat dilaporkan kegiatan rekapitulasi sementara dan dilanjutkan esok hari. Situasi berjalan aman dan kondusif. Kapolsek Jatinegara Kompol Cynthia Intania Kusnita, Sarjana Hukum. Sobat Sejawat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat dari rekapitulasi di seluruh TPS ya, seluruh kelurahan yang ada di Jakarta Timur, alhamdulillah ya, Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, unggul dari dua paslon lainnya. Paslon nomor urut 1 dan nomor urut paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3, Sobat Sejawat. Kemudian saya ingin sedikit menyinggung soal rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Sirekap ya. Dan kemudian
melalui pemilu2024.kpu.go.id. Sebuah situs yang sampai hari ini rekapitulasinya masih kacau balau, sehingga meskipun angka itu menyentuh 50% lebih punya 02, ini masih diragukan karena masih sangat banyak sekali jumlah suara yang membengkak ya, yang belum diedit atau diaudit oleh Komisi Pemilihan Umum dengan tepat dan benar sesuai form C1 ya, pleno. Nah, kemudian kalau di halaman website Timnas Pemenangan Amin, kita bisa lihat sendiri bagaimana begitu hati-hati untuk menginput data baik form C1 pleno maupun data-data yang terkait dengan form C1 pleno. Artinya tidak ada dugaan penggelembungan suara untuk 01, 02 maupun 03, karena dilakukan secara hati-hati dan sangat terbuka, dan masyarakat boleh mengirimkan form C1 ke website pemenangan Amin ya. Barangkali masih teman-teman ada yang belum mengirimkan foto ketika melakukan menyaksikan perhitungan suara di TPS masing-masing. Nah, kebetulan untuk Sewo TV kemarin sudah menyampaikan salinan-salinan fotokopi C1 baik dari Sewo TV, tim Sewo TV sendiri maupun dari teman-teman yang Sewo TV kenal. Kemudian kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengawal suara dimulai dari mengirimkan fotokopi form C1 kepada yang pertama yang berwajib, kemudian yang kedua kepada tim-tim pemenangan pasangan calon yang memiliki akses terhadap website ya, website yang mengelola hasil penghitungan suara secara nasional, sehingga upaya ini adalah upaya untuk menjaga suara rakyat agar tidak dicolong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena Sobat Sewot, kita ketahui sangat banyak sekali kebohongan-kebohongan yang diciptakan di media sosial untuk kemudian mengklaim paslon ini menang, paslon ini kalah, paslon ini sangat kalah misalnya. Kemudian setelah ditemukan kecurangan yang begitu masif dan terstruktur dan sistemik juga Sobat Sewot, akhirnya paslon yang lebih dulu dinyatakan menang oleh quick count misalnya, kubu paslon tersebut ya, para fansnya lah ya, atau simpatisan dan loyalisnya ini mengklaim bahwa orang-orang yang mengungkap kecurangan atau tindak pidana yang dilakukan terkait hasil suara Komisi Pemilihan Umum ini kemudian dibilang hoax dan lain sebagainya. Padahal Sobat Sewot, kita ketahui bersama bahwa sekali lagi penghitungan ini tergantung siapa yang ngitung. Kalau yang ngitung orang yang nggak jujur, maka kemungkinan besar angka yang kita dapatkan dari hasil hitungan tersebut ini mau 1% hingga 50% bisa saja bohong ya, hoax dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang ngitung adalah orang yang jujur, yang amanah, yang ingat bahwa pertanggungjawaban hitungan suara nasional rakyat Indonesia tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di depan MK dan hak angket Dewan DPR Pusat gitu kan, tetapi juga akan disidangkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipertanggungjawabkan oleh kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sobat Sewot, saya ingin menegaskan kembali bahwa waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batilah kana zahuqa. Bahwa ketika kebenaran sudah datang, maka kemudian wa zahaqal batil, kebatilan insyaallah akan rubuh, hancur, tenggelam dan lain sebagainya pokoknya. Maka waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan ini benar-benar akan ditenggelamkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh seseorang itu misalnya pernah berjaya dengan kebatilannya, dengan kecurangan yang dilakukannya melalui sistem dan lain sebagainya, tetapi harus ingat satu hal, bahwa Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa sesungguhnya Sobat Sewot,
Pertama, bahwa kerajaan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang ada di dunia ini hanyalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifahnya, ya, untuk menjadi penggantinya di muka bumi ini, untuk melestarikan alam, ya, untuk berbuat keadilan bagi segenap bangsa dan penduduk negara Kesatuan Republik Indonesia, Sobat Sewot. Maka satu hal yang saya sering sampaikan, kita harus berani melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma li anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu bangsa, negara, masyarakat Indonesia utamanya, ya, kecuali masyarakat Indonesia melakukan perubahan dari dirinya sendiri, ya. Bahwa perubahan dari sistem rekapitulasi yang hari ini sedang kacau balau harus dirubah menjadi lebih baik, harus dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat Indonesia, kemudian kelak juga akan tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Sewot, salam perubahan, salam persatuan, salam kedamaian, maju negaranya, bahagia warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.